Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita awali dengan zikir pagi. Saya tuntun beberapa zikir. Dari nomor 3, Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu
la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Baik. Sekarang 50 doa. Saya lanjut nomor 13, 14 dan seterusnya. Doa minta panjang umur, banyak harta dan baiknya amal. Allahumma aktsir mali wa waladi wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Doa nomor 14, doa agar ditolong oleh Allah dalam setiap urusan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Nomor 15, doa saat mendapatkan kesulitan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Sekarang bisa lihat di buletin. Hadis ke-11. Tinggalkanlah yang meragukanmu. Al-hadisul al-hadi asyara. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talibin sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala
hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i. Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Kandungannya, Bu, ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Jadi ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Coba lihat penjelasan hadis berikut. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur anak perempuan. Karenanya disebut sibt. Sedangkan cucu dari anak laki-laki disebut hafid. Kan ini Al-Hasan, bapaknya Ali. Ali itu istrinya Fatimah. Fatimah itu istrinya Ali, terus Fatimah itu putri Nabi. Berarti dari jalur perempuan dari Nabi Muhammad SAW, makanya disebut sibuti. Kalau seandainya itu dari cucu Nabi dari jalur laki-laki, nanti hafid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyifati Hasan bin Ali dengan as-sayyid. Beliau bersabda, inna ibni hada sayyidun wa inni la arju ayyuslihallahu bihi baina fi'ataini min ummati wa ala allallaha ayyusliya bihi baina fi'ataini minal muslimin azimatain. Sesungguhnya anakku ini, yaitu cucuku ini adalah sayyid. Sayyid itu pemimpin. Dengannya Allah akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari umatku. Semoga Allah memperbaiki lewatnya dua kelompok besar yang bertikai. Nah, ini keutamaannya Hasan. Ya, keutamaannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib disebut sayyid. Maka asalnya menyebut orang dengan sayyid, dipanggil dengan sayyid, pemimpin, boleh. Dan ini pendapat dari ulama yang menyatakan menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sayyidina masih boleh, asalkan bukan di dalam bacaan yang tidak ada kalimat sayyidina. Misalnya di dalam tahiyat. Tahiyat itu untuk menyebut nama Nabi Muhammad tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak perlu pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, enggak perlu. Namun kalau di luar sholat masih boleh disebut seperti itu. Nah, terus nanti disebut di sini Hasan akan menghadapi dua kelompok yang bertikai. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan benar-benar terjadi, di mana setelah Ali bin Abi Thalib wafat, Hasan dibaiat untuk menjadi khalifah setelahnya. Akan tapi ia mengalah. Dan khilafah diberikannya kepada Muawiyah.
Dengan sikap beliau yang mulia ini Allah mendamaikan antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah. Dengan sebab ini pula lah kaum muslimin memperoleh kebaikan yang banyak. Lalu Hasan lebih utama daripada Husain. Kan cucu Nabi ada Hasan, ada Husain. Akan tapi kaum Rafidhah yaitu Syiah lebih mengutamakan Husain karena terbunuhnya beliau radhiyallahu anhu membuahkan kesedihan yang sangat mendalam. Mereka menjadikan peristiwa ini, yaitu peristiwa kematian Husain itu sebagai alasan. Karena jika seandainya mereka jujur dalam penghormatan kepada Ahlul Bait, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan mengutamakan Hasan. Karena memang dia lebih utama daripada Husain. Adapun tadi disebut royhanatihi, ada istilah royhana. Nah, ini mungkin ada anak yang namanya royhana. Royhana itu artinya bunga wangi nan indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyifati kedua cucu beliau Hasan dan Husain dengan istilah itu. Lalu kata da' artinya tinggalkanlah. Sedangkan ma yaribuka adalah sesuatu yang meragukanmu. Adapun ila ma la yaribuk adalah sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim, kalimat yang singkat namun padat, dan para ulama jadikan ini sebagai kaidah dalam fikih. Faedah hadis. Pertama, agama Islam tidak mengendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. Ragu-ragu dihilangkan, bimbang dihilangkan. Yang kedua, jika Anda menginginkan ketenangan dan ketentraman, tinggalkanlah keraguan dan buang jauh-jauh, terutama setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, sehingga engkau tidak merasa gelisah. Bu, habis sholat misalnya, terus muncul ragu-ragu. Tadi sholat zuhur itu 4 apa 5 ya? Padahal ibu sudah yakin itu kerjakannya 4. Atau habis sholat, aduh tadi kayaknya kentut ya. Kalau baru kayaknya saja, itu tinggalkan. Baru ragu-ragu saja ditinggalkan. Kalau ini diikuti terus, jadinya tidak tenang, tidak tentram. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu dengan singkat, namun begitu luas maknanya. Nabi cuma katakan tadi ya, tinggalkan yang meragu-ragukanmu dan ambil yang tidak meragukanmu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seandainya seseorang membuat penafsiran atau penjelasan mengenai hadis ini dalam satu jilid buku yang sangat tebal, niscaya kandungan 2 kalimat ini akan melebihinya. Karena hadis ini nanti diterapkan dalam banyak kasus. Saya ada berikan beberapa contoh kasus di dalam buletin ini. Yang keempat, syariat Islam itu membawa kemudahan. Coba Bu, coba jenengan kalau ikuti yang ragu-ragu terus coba. Ustaz, saya mau ragu-ragu ini mau ambil, yang yakin ini juga mau ambil. Repot itu hidup. Sholat jadi diikuti terus. Kalau jenengan 4, 5 tadi bingung terus, itu nanti akhirnya ulangi sholat lagi. Habis dari toilet mau keluar, aduh tadi sudah bersih apa belum, diikuti lagi, masuk lagi. Padahal itu masih ragu-ragu. Terus yang kelima, hadis ini mengandung pelajaran agar kita diam terhadap perkara syubhat dan meninggalkannya. Kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan sesuatu yang syubhat, ingat ya, syubhat itu yang ragu-ragu atau masih samar nih, itu mendatangkan keragu-raguan. Syubhat itu masih bingung halal haramnya. Jadi kalau ada perkara syubhat, mendingan kita diam, tidak diikuti. Terus yang keenam,
Bentuk wara' adalah meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu lalu mengambil yang tidak meragukan. Hal ini dikatakan oleh Abu Abdurrahman Al-Umari, seorang yang terkenal zuhud. Hal ini dikatakan pula oleh Al-Fudail, Hasan bin Abi Sinan, sebagaimana disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi wara', ada istilah wara' itu meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu lalu mengambil yang tidak meragukan. Nomor 7. Dari sekelompok sahabat seperti Umar, Ibnu Umar, Abu Darda, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, apa yang engkau inginkan dari hal yang masih meragukan? Padahal di sekelilingmu ada 4.000 hal yang tidak meragukan. Jadi yang yakin itu banyak sekali. Dan ini juga jadi dalil, Bu, ngikuti pernyataan-pernyataan yang tidak jelas itu ditinggalkan saja. Ambil yang jelas dulu. Yang tidak jelas itu sedikit, yang jelas itu banyak. Terus yang ke-8, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa keluar dari persisian ulama itu lebih afdal. Karena kita pegang yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Kemudian yang ke-9 itu meninggalkan dusta dan terus menjaga kejujuran akan membawa ketenangan. Sedangkan dusta selalu membawa pada keraguan-raguan. Sekarang kita lihat kaidah fikih. Dari hadis ini kita ambil suatu kaidah, yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mengadukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang yang biasa merasakan sesuatu dalam salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la yansarib hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah berpaling hingga ia mendengar suatu atau mendapati bau. Kalau belum yakin keluar kentut, sholat lanjut, Bu. Sampai yakin entah mencium bau atau ya ada bunyi yang dia itu rasakan. Imam Nawawi rahimahullah berkata mengenai hadis di atas. Makna hadis tersebut adalah ia boleh berpaling sampai ia menemukan adanya suara atau mencium bau, dan tidak mesti ia mendapati kedua-duanya sekaligus. Sebagaimana hal ini disepakati oleh para ulama kaum muslimin, atau ini jadi ijma. Hadis ini menjadi landasan suatu kaidah dalam Islam dan menjadi kaidah fikih, yaitu sesuatu tetap seperti aslinya sampai datang sesuatu yang yakin yang menyelisihinya. Jika ada ragu-ragu yang datang tiba-tiba, maka tidak membahayakan. Ingat kaidah fikih yang kita pegang dulu, yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kita lihat beberapa contoh. 1. Siapa yang yakin dalam keadaan suci, kemudian dalam keadaan ragu-ragu datang hadas, maka ia tetap dalam keadaan toharo atau suci. Baik hal ini didapati karena ketika sholat atau di luar sholat. Bu, kalau yakin belum batal wudhu, pegang yang yakin dulu. Termasuk kalau ibu misalnya dari maghrib sampai isya baca Quran, yakin tidak batal itu, sudah lanjut aja. Bisa pakai wudhu maghrib tadi untuk sholat isya. Inilah pendapat mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya dari salaf, ulama dahulu dan khulaf ulama belakangan. Demikian kata Imam Nawawi sebagaimana dalam Syarah Sahih Muslim. Contoh kedua, siapa yang berhadas pada subuh hari, kemudian ia ragu-ragu setelah itu apakah sudah bersuci ataukah belum, maka ia hukumi seperti keadaan pertama, yaitu ia dalam keadaan berhadas. Jadinya ia harus berwudu.
Karena keadaan awal itulah keadaan yang yakin dan tidak bisa dikalahkan dengan hanya sekadar ragu-ragu. Bangun tidur, belum aktivitas apa-apa, dia mungkin baru ke dapur saja gitu. Terus muncul ragu-ragu, saya sudah bersuci apa belum ya? Pilihannya apa, Bu? Hah? Ya belum ke kamar mandi kok. Berarti yakinnya saya belum bersuci, berarti segera berwudu. Ya, ragu-ragu ini tidak diperhatikan, yakinnya belum bersuci. 3. Barang siapa yang pada sore hari menjelang matahari tenggelam, nah ini kaitannya dengan puasa ini, telah berbuka puasa, padahal ia masih ragu akan tenggelamnya matahari. Masih ragu loh tenggelamnya matahari, maka batal puasanya. Karena yakin adalah matahari belum tenggelam, dan yakin tersebut tidak bisa dihilangkan dengan sekadar keraguan. Paham contohnya nih, Bu? Sore hari menjelang matahari tenggelam telah berbuka, padahal belum yakin waktu buka, Bu. Belum ada azan, belum ada apa-apa, sudah saya batal. Padahal ia masih ragu tenggelam matahari, wong azan maghrib saja belum, maka kok dia batal dulu, maka puasanya jadi batal. Berarti puasa pada hari itu diqadha enggak? Qadha. Keempat, seseorang membeli air, dia bawa pulang ke rumah ini, Bu. Dia klaim air ini najis. Lalu dia protes ke si penjual. Penjual ngomong, enggak kok, saya enggak jual air najis. Maka yang jadi pegangan adalah perkataan si penjual. Karena hukum asal air itu adalah yakin suci, tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Maka ketika penjual diprotes kayak gini, dia yakin saya jual itu air yang suci, maka pembeli bilang itu najis, yang menang itu perkataan si penjual. 5. Jika seorang bepergian jauh ke suatu negeri dan tidak lagi didengar kabarnya dalam jangka waktu yang lama. Ada suami pergi ke Sumatera, nggak pulang-pulang. Lalu muncul keraguan apakah ia masih hidup. Ya, itu masih ragu-ragu, Bu. Padahal tidak ada berita yang menunjukkan dia mati, artinya belum datang sesuatu yang yakin. Maka si suami ini masih hidup atau tidak? Masih hidup enggak? Masih. Enggak ada berita mati kok. Sudahlah saya rabi meneh. Enggak bisa, Bu. Sudah ada berita matinya belum? Belum ada, Ustaz. Ya sudah, berarti masih hidup. Ya, berarti masih hidup. Tidak boleh ya dinyatakan mati sampai datang berita yang pasti, yang yakin. Sehingga ahli waris juga tidak bisa membagi hartanya sebagai warisan sampai yakin akan kematiannya. Bapaknya belum pulang, ada harta waris nih, tanah 1 hektar. Anak-anak sudah mau rebutan nih. Sudahlah, bapak kayaknya sudah mati, sudahlah bagi aja. Bapaknya belum mati kok, sudah bagi waris. Terus yang ke-6, jika seorang yakin di pakaiannya terdapat najis, yakin ya, ini yakin ya, maka dalam rangka kehati-hatian ia menggosok seluruh bagian dari pakaiannya, karena dia tidak tahu tempatnya di mana, Bu. Saya yakin ini ada najis tadi nih, tapi tempat persisnya ini di lengan ini sebelah mana, ya sudah, saya cuci lengan ini semuanya. Karena keraguan tidak bisa menghilangkan yang yakin, sudah cuci aja semuanya. Itu yang yakin. Yang yakin dia tahu semuanya ini ada yang kena, dia pegang yang yakin seperti itu. 7. Tidak wajib bagi pembeli menanyakan kepada penjual mengenai barang dagangannya, apakah barang tersebut miliknya ataukah bukan, atau barang tersebut barang curian ataukah bukan. Ibnu Taimiyah katakan, wa aslu fi ma biyadil muslim ayyakuna milkan lahu. Hukum asal segala sesuatu di tangan seorang muslim adalah miliknya.
Nilai hukum asalnya dari inilah yang yakin. Yakin ini tidak bisa dikalahkan dengan sekadar keraguan-raguan. Bu, datang ke warung itu nggak usah nanya-nanya, Bu, beli aja. Nggak usah jadi kan tanya detail. Ini datangnya dari mana ya? Ya, ini milik siapa ya? Ini jangan-jangan curian. Ya. Kalau memang nggak ada indikasi apa-apa, beli. Sama ke warung juga gitu, Bu. Asalnya makanan di warung halal dulu kalau yang muslim yang jual itu, Bu. Nggak usah tanya detail. Wah, ini daging ini sudah disembelih benar belum ya? Baca bismillah nggak? Yang nyembelih muslim nggak? Muslimnya sholat atau tidak? Tidak perlu nanya-nanya dulu. Makan aja, Bu. Jangan perlakukan di warung-warung di Wonosari kayak gitu. Nggak perlu tahu detail. Karena asalnya dihukumi boleh dulu, kecuali ada indikasi. Oh, ini ada masalah ini. Saya tahu ini dapat daging dari mana. Kalau tahu saya, kalau nggak tahu hukum asalnya boleh. Yang kedelapan, kehati-hatian dalam rangka ragu-ragu dalam masalah menilai suatu air bukanlah hal yang disunahkan atau dianjurkan, bahkan tidak disunahkan sama sekali untuk menanyakannya. Bahkan yang dianjurkan adalah membangun perkara di atas hukum asal air, yaitu suci. Jika ada indikasi yang menunjukkan najis, barulah kita katakan najis. Jika tidak, maka tidak perlu sampai dianjurkan untuk menjauhi penggunaan air tersebut cuma atas dasar sangkaannya. Namun jika telah sampai hukum yakin, maka ini masalah lain lagi. Demikian dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Saya ceritakan di luar sana itu, Bu. Datang. Sudah, pakai aja air ini, Bu. Gak usah tanya detail ini airnya suci enggak, sabunnya itu suci atau tidak. Nah, pokoknya asal dipakai. Yang kesembilan, ada seorang yang telah selesai sholat. Lantas ia ragu-ragu, apakah mengerjakan sholat zuhur 3 ataukah 4 rakaat. Keraguan-keraguan seperti ini tidak perlu diperhatikan, asalnya sholatnya sah. Selama tidak datang yakin kalau ia mengerjakan sholat 3 rakaat. Kalau memang yakin baru 3 rakaat, maka ia tinggal menambahkan lagi rakaat yang keempat selama jedanya tidak lama, lalu ia salam. Kemudian nantinya dia tutup dengan sujud sahwi karena lupa. Baik, sekarang buka kita bahas zakat. Halaman 108. Kitab zakat, harta yang wajib dizakati. Saya baca, ibu-ibu ikuti. Tajibuz zakatu. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi wal asmanu waz zuru'u wasimaru wa urudut tijarati Diikuti lagi. Zakat diwajibkan untuk 5 jenis harta. 1. Binatang ternak. 2. Barang berharga. 3. Hasil pertanian. 4. Buah-buahan. 5. Barang-barang dagangan. Baik. Zakat secara bahasa itu artinya an-nama.
Zakat itu secara bahasa zakat. Az-zakatu, zakat secara bahasa itu artinya an-nama'u, tumbuh. Dan ini nanti sesuai dengan manfaat dari zakat. Zakat itu akan membuat harta jadi tumbuh, berkembang. Zakat itu akan membuat harta jadi tumbuh, jadi berkembang. Namun secara istilah bisa saya diktekan nanti ini pengertiannya. Ini dari syarah Matan Abu Syuja' Fathul Qorib. Secara istilah zakat adalah harta yang diambil dengan cara yang khusus dan disalurkan kepada golongan tertentu. Kalau istilah bahasa Arabnya, zakat itu ismun limalin makhsusin yukhadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Tadi ya, zakat itu harta yang khusus diambil dengan cara yang khusus dan disalurkan pada golongan tertentu. Tadi Ibu lihat ada 5 harta yang dizakati, Bu. Ya kan? Tadi 5 aja. Itu namanya harta yang khusus. Jadi tidak semua harta. 5 tadi. Walaupun masih ada yang belum masuk. Ada harta rikas, ada harta ma'din. Taruhlah kita pakai 5 dulu. Ya. 5 ini harta tertentu, Bu. Coba jenengan lihat tadi apa? Al-mawashi, hewan ternak. Kemudian al-asmanu, barang berharga. Tapi kalau mau lebih jelas, bukan barang berharga, mata uang. Kalau barang berharga nanti tas ibu kena nanti. Tasnya tas branded, kena itu. Bukan barang berharga pengertiannya. Asman itu mata uang. Kemudian yang ketiga tadi apa? Wazuro, hasil pertanian. Ini khusus nanti untuk makanan pokok. Makanan pokok Gunung Kidul apa? Apa? Beras. Nah, beras berarti. Terus yang keempat, asimar. Asimar itu buah-buahan. Yang dimaksud di sini adalah kurma dan anggur. Lalu yang kelima, urudut tijarah, barang dagangan. Yang kelima, barang dagangan. Nah, itu namanya harta yang khusus, Bu.
Jadi tidak pada semua harta. Jadi tidak pada semua harta. Yang kena pun itu hartanya, ya saya ringkaskan aja. Kalau terpenuhi 5 syarat. Hartanya yang kena zakat tadi ya. Bisa dicatat 5 syarat ini. Ini sebenarnya kajian saya tadi pagi ini. Pertama, dimiliki sempurna. Pertama, dimiliki secara sempurna. Dua, hartanya berkembang. Hartanya berkembang. Tiga, telah mencapai nisab. 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 Telah mencapai nisab, yaitu kadar minimal suatu harta kena zakat. Kadar minimal suatu harta kena zakat. Dan saya jelaskan. Yang keempat, telah mencapai haul. Yaitu bertahan dari nisab selama 1 tahun Hijriah. Bertahan dari nisab selama 1 tahun Hijriah. Yang kelima, kelebihan dari kebutuhan pokok. Kelebihan dari kebutuhan pokok. Coba, syarat pertama apa, Bu? Dimiliki secara sempurna. Ibu pegang tuh nih. Ini uang saya. Ternak tadi, ini sapi saya. Berarti tidak dimiliki barengan yang lain. Ya. Ini tidak dimiliki barengan yang lain. Dimiliki individu. Ibu pasang modal, terus ada yang kerja olah modal tadi, mudharabah taruhlah, bagi hasil, usaha masih jalan nggak kena, Bu. Tunggu nanti ada bagi hasil, nih kamu 50, saya 50, sudah ada 50 untuk ini, 50 saya sudah dimiliki, baru kena. Dimiliki sempurna lagi. Ibu pinjamkan uang pada si A. Bu, orang kalau pinjam uang ke kita, Bu, ada 2 model, Bu. Ini pasti ada 2 model ini nih, Bu. Di Gunung Kidul sama semuanya. 2 model ini ada. Pertama, yang rutin bayar. Yang kedua apa, Bu? Kabur nggak jelas kemana. Yang kedua ada nggak? Ada kan? Nah, kalau yang rutin bayar berarti utang kita di dia tadi piutang itu jadi milik ibu. Bisa balik tuh. Oh, tertib kok. Dia bilang tiap bulan Ustaz dia bayar terus. Dia punya utang berapa? 10 juta. Ya sudah 10 juta masukkan ke harta ibu. Itu harta ibu. Ya? Namun kalau 10 juta dia pinjam, cicilan pertama tertib dia 1 kali aja. Bayar langsung 500.000 nih tak bayar.
besok-besok nggak lagi bayar, jenengan tanya-tanya ora dijawab, nomor jenengan diblokir Bu. Dihitung nggak tadi 10 juta di dia? Dihitung nggak? Enggak. Ibu nggak bisa pegang uang itu. Paham? Dihutang, paham ya? Baik, contoh lagi. Setoran haji. Setoran haji. Setoran haji itu kalau sudah setor ke pemerintah, uang nggak ditarik-tarik lagi itu Bu. Maka setoran haji berarti tidak kita miliki sempurna. Ya kan? Berarti tidak dimasukkan dalam hitungan zakat. Suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Maka nanti suami bayar zakat sendiri, istri miliki sempurna sendiri. Berarti keluarkan sendiri lagi. Nanti pulang hitung ya Bu ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah berarti suami aja. Kalau ibu punya, suami punya, berarti suami bayar sendiri, istri bayar sendiri. Ibnu Mas'ud dulu ya, istrinya namanya Zainab. Zainab itu Bu lebih sugih daripada suaminya Ibnu Mas'ud. Nabi waktu itu nasihati para wanita, ya, kalian itu paling banyak jadi penghuni neraka. Sekarang bersedekahlah. Zainab dengarin langsung dia pulang, dia cari perhiasannya. Dia mau keluarkan itu, dia cari emasnya, dia mau keluarkan. Ketika dia mau keluarkan itu, suaminya cegat dia. Kamu mau kemana? Saya mau keluarkan zakat ini. Sudah, zakatnya itu untuk saya saja. Nah, apa bisa saya kasih zakat untuk kamu? Nah, terus kalau gak percaya tanya sama Rasul SAW. Zainab datang ke Rasul, Rasul tanya, ini siapa yang datang ini? Zainab. Ayo saya nih. Ini Zainab yang mana lagi? Karena Zainab di zaman Nabi itu banyak namanya. Zainab siapa nih? Istri Ibnu Mas'ud. Kenapa? Masa Ibnu Mas'ud suruh saya kasih zakat saya itu untuk dia? Iya, dia benar. Kasih zakat untuk dia. Karena istri itu tidak wajib beri nafkah pada suami, maka kalau punya kelebihan harta, dia punya kewajiban zakat, dia boleh kasih ke suami. Namun kalau suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri, sehingga harta suami untuk zakat tidak bisa diserahkan pada istri. Ini berarti hartanya sendiri-sendiri kan? Suami sendiri, si istri sendiri. Paham Bu ini? Baik, nanti dihitung ya, berarti harta ibu sendiri lagi. Dimiliki sempurna itu. Apalagi? Setoran arisan gimana Bu? Setoran arisan, setor, ibu belum dapat, itu masuk zakat nggak? Sifatnya kayak nabung ya, iya kan? Kalau mendapat sifatnya kayak nabung, oh berarti dihitung masuk, iya kan? Dihitung masuk ke hitungan zakat ibu. Dimiliki sempurna, berarti kalau miliki bersama nggak usah dihitung zakatnya. Contoh misalnya kas arisan tadi, arisan kan punya kas. Nah, kas arisan tidak usah dikeluarkan zakat karena tidak dimiliki satu orang, tapi milik bersama. Kas masjid, infak masjid tidak dikeluarkan zakatnya karena dimiliki bersama. Syarat kedua tadi apa? Syarat kedua tadi apa Bu? Hartanya berkembang, baik secara kuantitas yaitu jumlah ataupun kualitas yaitu nilai. Berarti harta yang tidak berkembang malah nilainya itu berkurang atau jumlahnya berkurang misalnya, tidak berkembang itu maka tidak masuk dalam harta zakat. Contoh, rumah pakai pribadi. Bukan rumah dijual Bu. Rumah pribadi tidak kena zakat. Contoh lagi, motor pribadi, bukan motor untuk dijual, maka tidak kena zakat. Mobil harganya 1 M tapi pakai pribadi,
tidak kena zakat untuk mobilnya. Yang kena zakat jika itu dijual. Kapan itu dijual? Dihitung. Nah, itu nanti ada zakat barang dagangan, Bu. Misalnya rumah, punya rumah, dia mau jual di sini, di Wonosari. Dia punya rumah harga 300 juta. Ya. Selama dari sekarang ini, dari Ramadan ini nih, dia mulai jual nih. Ternyata selama 1 tahun tidak laku-laku. Maka jadi barang dagangan, Bu. Sejak awal itu. Maka tahun berikutnya, Ramadan berikutnya, harga jual rumah ini berapa? Dikenakan zakat 2,5% dari harga jual. Ustadz, rumahnya belum laku, Ustadz, nggak ada uang, jadi kodok zakat. Tahu kodok zakat, Bu? Nanti ketika laku, hitung tuh, kemarin itu sebenarnya kena zakat nih. Nah, dibayarkan ketika ada uang tadi. Sekarang yang ketiga, telah mencapai nisab. Perhatikan nisab. Nisab tercapai kena zakat. Tidak tercapai nisab tidak kena zakat. Nabi SAW sebut unta itu kena zakat. Unta itu kena zakat kalau 5 ekor itu ada. Kalau baru 4 ekor tidak ada zakat. Enggak disuruh beli 1 lagi baru kena gitu, enggak. Sapi kalau punya 30 sapi baru kena. Kalau punya 29 tidak disuruh beli 1 lagi baru kena zakat, enggak. 29 enggak kena. Apalagi cuma 1 ekor, Bu. Kalau kambing 40 kambing. Baru kena. Baru punya 39 belum kena. Enggak disuruh beli baru nanti jadi genap 40 baru kena, enggak. Tunggu berkembang aja sendiri. Jadi jumlah ini 5 tercapai dulu, jumlah 30 tercapai, jumlah 40 tercapai, baru nanti kena zakat. Belum tercapai tidak kena zakat. Standarnya ada, Bu, standar. Jadi kalau standar syariat itu standarnya jelas. Ini istilahnya itu kalau gampangannya standar kayanya itu jelas. Oh, sapimu berapa? Baru 2. Oh, belum sugih kamu. Berapa baru kaya? 30. Untuk sapi, barangkali dia punya yang lain. Paham ini ya? Nah. Contoh misalnya emas. Emas Nabi SAW sebut 20 miskol, 20 dinar, 20 dinar. Tercapai 20 dinar baru kena zakat. Baru punya 19 dinar tidak kena zakat. 20 dinar sama dengan berapa, Bu? ...85 gram emas murni. Kalau punya 85 gram dulu baru kena. Standarnya jelas nih, standarnya jelas. Nanti perinciannya satu-satu nanti. Zakat ternak tadi nisabnya berapa, hasil tanaman pun nisabnya berapa, emas perak nisabnya berapa, mata uang nisabnya berapa, barang dagangan nisabnya berapa. Nanti kita rinci pertemuan berikut. Terus syarat ke berapa tadi? 4. Telah mencapai haul. Haul apa, Bu? Bertahan 1 tahun hijriah. Lihat. Ini Ramadan 1442. Dia punya sekarang, alhamdulillah Ustadz, saya punya unta itu ada 5 ekor. Baru punya 5 ekor belum kena zakat. Kena zakat kapan? Tunggu berapa lama? Tunggu berapa lama? 1 tahun. Tunggu sampai Ramadan 1443 Hijriah. Setelah ternyata unta 5 ekor tadi jadi beranak lagi, ada jadi 7 ekor.
Jadi berapa? 7 ekor. Kena zakat enggak? Kena. Tapi ternyata kalau tahun berikutnya ternyata tengah tahun 5 ekor tadi tinggal 3 ekor, ya sudah tidak kena karena sudah di bawah nisab. Emas tadi berapa dinar tadi? Berapa gram tadi? Gram aja, gram. 85. 85 di tahun ini dulu dilihat bertahan. Oh, ternyata di tahun berikutnya Ustadz jadi 100 gram. 1443 Hijriah jadi 100 gram. Dari 85 jadi 100 gram. Berarti kena zakat karena masih di atas nih nisab. Kenanya nanti 2,5% dari sini. 100 gram. Berarti 2,5 gram. 2,5%-nya. Seandainya kurang, jadi misalnya 85 gram, oh Ramadan ini, ternyata 3 bulan lagi anaknya sekolah, butuh kendaraan, butuh ini, butuh itu, ternyata turun, jadi 40 gram. Tunggu dulu nanti sampai naik lagi 85. Berarti belum sugih tenan. Kalau uang sugih tenan bu, itu nggak pernah hitung-hitung kayak gini, kena nggak? Wes kena ini, ngapain dihitung-hitung nisab? Dia hitung nisab itu ketika hartanya fluktuatif, ya terus enggak, ya kadang turun, kadang naik gitu. Maka dia nanti perhatikan nisab. Tapi kalau sudah sugih tenan ya sudah. Ya. Dia nggak perlu perhatikan nisab lagi, dia nggak tunggu-tunggu, 85 nih, 85 nih, enggak. Udah berapa emasmu? Wah sudah kayak gini ya sudah, kena terus. Syarat kelima apa? Kelebihan dari kebutuhan pokok. Berarti bu, itu dipakai dulu. Misalnya ibu dapat gaji pakai dulu untuk kebutuhan ibu. Ada simpanan, nah simpanan ini ada 1 tahun itu tersisa berapa dari simpanan yang ada, nah itu baru kena. Ustadz, saya dapat gaji besar 10 juta Ustadz, namun utang saya banyak Ustadz. Utang saya ini tagihannya ini, listnya ini Ustadz. Nah, listnya ada ini cuma sisa. Ya Allah 1 tahun itu Ustadz cuma sisa 1 juta saja, nggak ada apa-apa. Ya sudah, kalau nggak ada sisa ya sudah, nggak ada sisa, mau dipaksakan gimana? Utangnya lebih banyak kok masa kena? Karena dilihat dari sisa dari kebutuhan apa? Pokok. Maka gampangannya bu, diingat aja kaidahnya, zakat itu dari simpanan. Bu dibulatin besar-besar itu, bukan dari pemasukan. Kecuali untuk zakat pertanian saja bu, pertanian itu panen langsung kena gitu. Namun gaji ibu bukan kayak pertanian, nilainya masih belum stabil bu kalau dapat gaji. Sehingga bisa jadi juga dia punya penghasilan kecil bu, taruhlah cuma 3 juta, tapi karena sudah numpuk bertahun-tahun, simpanannya banyak bu. Simpanannya itu ada 100 juta. Nggak dihitung zakat dari 3 jutanya bu, kecil. Hitungnya dari mana? 100 juta. Cara hitung kayak gitu. Jadi zakat itu dari simpanan, bukan dari pemasukan. Jadi jenengan nggak usah hitung kas masuk kas keluar bu setiap bulannya bu, nggak usah pusing. Saat ini gaji saya sekarang sekian, terus ini bulan ini pengeluaran sekian, sisa sekian, bulan besok gini, nggak usah. Pakai aja dulu sisa berapa. Ustaz nggak ada sisa, ya wes.
Ustaz ini simpanannya banyak, ya sudah kena berarti. Kalau nanti kita bahas di pertemuan berikut itu, nanti untuk emas tadi kan 85 J, perak nanti 595 gram perak. Mata uang dulu itu antara emas atau perak gitu. 85 gram emas itu 70 juta deh. Nah ini. 595 gram perak itu 6,5 juta. Mana yang di luar tercapai antara perak atau emas tadi, nah itu kena zakat. Berarti kalau ibu punya simpanan ini mulai dari 6,5 juta bertahan setahun, berarti sudah kena zakat. Pakai dulu, nanti kalau ada sisa dan itu di atas nisab baru kena zakat 2,5%. Nah rinciannya nanti satu persatu itu nanti dirinci oleh Abu Syuja. Binatang ternak nanti gimana syaratnya? Barang berharga tadi asman, mata uang itu gimana syaratnya? Hasil pertanian gimana syaratnya? Buah-buahan gimana syaratnya? Barang dagangan, nisab dan zakat unta. Wah ini rinciannya banyak di sini ya. Sampai nanti pada penyaluran. Kewajiban zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat, 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Wallahu alam bishawab. Sebenarnya pembahasan zakat ada lengkap di buku ini, tapi saya nggak cetak. Ini cuma pakai pribadi saja. Karena kalau dijual nggak laku. Kalau dijual ini nggak laku, jadi saya nggak mau cetak. Bagi gratis aja gitu. Kalau yang dijual yang laku-laku aja. Kita sudah tahu pasar soalnya. Oh ini dijual laku, ini enggak. Kalau dijual enggak laku, enggak usah dijual. Ngapain? Cetak habis-habisan ongkos saja. Baik, ada pertanyaan silakan. Oke, naik. Saya tanya dulu Ustaz, untuk masalah arisan tadi ya. Arisan masuklah dalam tabungan, masuk tabungan gitu ya, arisan tadi. Baru setor belum dapat, dia dapatnya nanti akhir gitu ya. Dia tabung nanti kan dia tarik lagi, berarti tabungan dia. Berarti itu tadi yang dapat zakat kalau misalnya dapatnya yang terakhir. Hah? Kalau dapatnya yang terakhir. Iya, jumlah terakhir. Jumlah terakhir. Kalau misalnya yang dapat terakhir itu dia belum arisannya nggak nyampe haul gitu, nggak nyampe 1 tahun, apakah juga perlu dizakati? Berarti Tidak masuk. tergantung bayar zakatnya kapan. Kan untuk syarat yang tadi kan harus Iya, kalau baik. Bu, kalau punya gaji tiap bulan kan? Gaji tiap bulan itu bukan ditunggu gini. Kalau kayak gitu itunya sulit nanti. Nanti bulan 1 ada gaji sendiri toh? Bulan 2 ada gaji sendiri kan? Bulan 3 sendiri lagi toh? Gitu. 4 sendiri lagi kan? Nah, tunggu 1 tahun bulan 12 ya. Jangan hitung kayak gitu. Jadikan satu semuanya. Soalnya kalau kayak gini nanti tiap bulan ingat, saya ada zakat yang ini sudah 1 tahun. Oh, ada zakat ini lagi ini 1 tahun. Resikonya nanti adalah harus dipisah tiap tabungan dan tiap bulan tadi. Terus tunggu bertahan itu sampai 1 tahun. Repot. Gimana mudahnya? Tetapkan saja. Bayar zakatnya bulan apa? Biasa orang Indonesia Ramadan ya. Nah, bulan 9 berarti. Bulan 9 Ramadan sini. Ada uang yang masuk di sini, tetap pakai aja terus pakai. Tersimpan di bulan 9 berapa? Yang di bulan 9 itu yang dihitung. Makanya arisannya bulan apa dulu? Kalau arisannya pas mau bayar zakat ini, oh masuk berarti. Iya kan? Itu. Jadi tetapkan dulu mau bayar zakatnya bulan apa kebiasaannya. Karena itu akan berulang terus tiap tahun. Saya kalau bayar Ramadan ya berarti tahun depan juga Ramadan. Kalau dia bulan Rabiul Awal, berarti nanti keluar bulan Rabiul Awal terus, bayar lagi Rabiul Awal lagi, bayar lagi Rabiul Awal lagi. Paham Bu? Ya. Maaf lagi ya Ustaz. Ini kami ada rumah yang mau kami jual.
itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kami punya niatan untuk kami jual, tapi kemudian kami ragu untuk menjualnya. Akhirnya kami tidak jadi jual, gitu kan. Tapi kemudian kami sudah niatkan untuk kami jual, itu belum ada 1 tahun ini dan belum laku sampai sekarang. Itu untuk zakatnya itu terhitung dari awal mula kami niat jual. Nah, itu serius jual atau enggak? Dilihat dulu. Yang dulu masih ragu-ragu, cuman yang saat ini sudah serius untuk mau dijual. Serius mau dijual? Sudah 1 tahun belum? Belum ada. Belum ada? Belum kena? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang zakat, tentang ini kebetulan saudara punya usaha. Iya. Kemudian kan ada untuk operasionalnya kan ada mobil, itu mobil berapa? Mobil pakai untuk operasional. Terus zakat untuk apa? Yang dijual apa coba? Yang dijual apa? Mobil itu digunakan untuk apa? Operasional kan? Berarti mobil nggak dijual loh? Enggak. Berarti hasil usahanya. Contoh, Bu, rumah kontrakan yang kena zakat apanya? Hah? Hasil apa? Harga kontrak, hasilnya, hasil dari kontrakannya, atau ini kalau kontrakan ini dijual harganya berapa? Hasil kontrakan. Ibu punya kos-kosannya, ini kos-kosan ada 5 kamar. Ya, hasil dari kos-kosan ini berapa? Semuanya dihitungnya, hasilnya saja. Enggak usah dihitung, ini harga kos-kosannya ini nanti 5 juta ya, gini 5 juta, enggak usah. Karena yang dijual bukan kamarnya, yang dijual pemakaiannya, jasa pemakaian. Rental mobil, mana yang kena zakat? Hasil rental mobilnya, mobilnya nggak usah dihitung, Bu. Paham nggak? Kecuali dia punya showroom, jual mobil second semuanya. Ustaz, ini ada 20 unit, ya sudah. Ini Ramadan jenengan kan biasanya bayar kan? Iya Ustaz, sudah hitung semuanya 20 unit tadi. Karena yang dia jual mobil second, bukan rental mobil. Paham bedanya? Baik. Nih. Nih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Zakat barang dagangan. Usahanya apa, Bu? Langsung usahanya mau, usahanya apa? Tokonya apa? Contohnya usaha ini. Iya. Fotokopi. Alatnya itu termasuk Oh gampang itu. Alatnya nggak usah dihitung, hasilnya aja. Alat-alat tulisnya saja berarti. Berarti ada macam-macam situ. Yang tidak termasuk barang dagang nggak usah dihitung. Yang termasuk barang dagang artinya yang dijual. Kan mesin nggak dijual, mesin fotokopi. Yang dijual kan hasil fotokopinya kan, baru ada penghasilan. Berarti alat tulis semuanya dihitung. Terus masukin yang hasil fotokopi tadi, jadikan satu. Nah itu yang nanti kena zakat. Paham ya? Kalau toko sembako, nah ini toko sembako, barangnya apa yang dijual? Sembakonya kan? Gedungnya dihitung nggak? Enggak, cuma pakai gedung Ustaz. Ya sudah, barangnya saja yang dijual. Namanya urudut tijarah. Dia jualan sate. Mana yang kena zakat? Satenya? Sate yang entek langsung, Bu. Habis. Apa yang ada? Hasilnya disimpan. Nih, hasilnya yang disimpan tadi gitu. Gak usah itu Ustaz, bahan bakunya sate gini, dagingnya sekian. Capek, Bu.
Uang itu habis terus kok. Bertahan setahun saja enggak. On? Baik, ada lagi. Satu lagi. Simpanan ini di luar usaha dagang tadi. Dari usaha, nah itu keluarkan. Jadikan satu dengan yang dagang tadi. Barang-barang kalau usaha sudah jalan setahun, barang-barangnya dihitung. Tadi yang mesin fotokopi, tadi yang fotokopi dan alat tulis ya, iya, masuk hitung yang barang dagangannya. Barangnya dihitung. Iya, pokoknya usaha berjalan setahun, terus nanti barang dagangan ada berapa, hasil di situ yang dari dagang itu berapa, masukin semuanya total kali 2,5%. Bon, mana Bu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua 2,5% dari gaji sudah ditarik tiap bulan. Iya, terus ya. Nah, ada dua cara Bu, ada dua solusi. Pertama, ya wes yang gaji tadi jenengan jadikan sedekah mawon Bu. 2,5% tiap bulan lah. Nih. Tapi yang jenengan itu bukan gajinya, tadi yang saya bilang simpanannya. Simpanan saya yakin lebih banyak. Nih. Maka cukup yang simpanan ini setahun. Gaji nanti kan juga masuk ke simpanan. Nah, sudah di total aja itu. Iya, sisa berapa? Tapi kan ada simpanan ini. Jadi kalau tidak ada gaji juga tidak pakai untuk simpanan lagi, tidak masuk ke simpanan, ya sudah yang kena simpanan aja terus. Gitu. Selamat pagi. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bisa lebih dekat tuh, kayaknya biar jamaah yang di atas bisa dengar pertanyaannya. Ya. Pertanyaan saya di luar materi. Ada satu rumah itu dapat musola. Terus ternyata jamaah yang musola itu dalam menjalankan sholat 5 waktu dia jarang sholat. Ya, secara hukum masih sah. Dosa dia bolong-bolong, dosa sendiri. Kalau dia jadi imam dia sah. Kaidahnya itu adalah man shohat sholatuhu shohat imamatuhu. Kalau dia sholat sendirian itu sah, maka sholat jadi imam juga sah. Gitu. Jadi, ada lagi? Mau tanya Ustaz, apakah zakat fitrah boleh disetor dan dibagikan dalam bentuk uang? Kalau saya lebih memilih dalam bentuk makanan. Kalau panitia mau menerima dalam bentuk uang silakan, tapi tetap salurkan bentuk makanan lebih mengikuti dalil. Ya, berikutnya lagi. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, apa Ustaz? Sering kami jumpai seseorang
untuk tarawih di masjid yang rokaatnya 23. Namun setiap rokaat ke-8 selalu berhenti untuk pulang dan mengerjakan witir sendiri di rumah. Bagaimana dengan peristiwa yang demikian? Tergantung sholatnya itu cepat ataukah tidak. Kalau cepat ya inisiatifnya dia keluar dari 8 boleh. Namun kalau tidak cepat standar maka baiknya diikuti sampai selesai. Iya. Nisabnya sapi 30. Kalau zakat sapi, iya. Maka jangan pakai standar kayak gitu karena harta tiap orang beda-beda. Iya, makanya jangan disamakan. Sugihnya peternak dengan sugihnya yang punya emas beda, Bu. Beda. Iya. Jangan samakan itu. Standarnya beda-beda. Karena ada yang jadi peternak sendiri, ada yang jadi pedagang sendiri, ada yang jadi petani sendiri, beda-beda. Iya. Standar sugihnya kan beda-beda juga. Standar sugih wong Wonosari dengan wong Tepus beda loh, Bu. Sana standarnya sapi, kalau sini standarnya uang mungkin beda. Sehingga jadi kan jangan pakai standar tadi emas 85 toh. Samakan dengan apa? Sapi, oh enggak sama. Sapi harganya berapa sekarang, Bu? Hah? Taruhlah pakai 20 juta. 20 juta kali 30 ekor berapa? Hah? 600 toh. Dengan emas enggak nyampe, Bu, itu 85 gram itu 70 juta tadi. Standarnya beda. Nggak disamakan. Makanya saya lebih cenderung kalau untuk zakat mata uang itu dengan perak. Dengan emas jauh, ya iya memang jauh. Perak disamakan dengan sapi atau kambing jauh, ya memang jauh. Karena beda, orang yang punya uang sendiri, punya standar kekayaan sendiri, yang punya kambing sendiri, punya standar sendiri. Ya toh? Yang punya unta itu tadi punya standar sendiri. Itu. Bon? Satu lagi, terakhir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya lebih dekat. Nggak bisa. Mungkin sinyalnya jauh kayaknya. Nggak bisa. Ya. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau seumpama kita dapat rezeki, kemudian kita mengeluarkan sedekah, terus sedekah itu kita mengeluarkannya 2,5% dari rezeki yang kita dapat, itu diperbolehkan tidak? Boleh, tidak 2,5% juga boleh, karena bukan zakat. Kalau dapat hadiah, Bu, hadiah sebenarnya tidak kena zakat langsung, nunggu dulu ini dipakai. Harta waris, dapat waris sekarang ini dapat waris nih, Bu, kena zakat nggak? Tadi 5 syarat toh. Dapat waris sekarang kan? Pakai dulu nggak, Bu? Pakai dulu. Ada yang punya dapat waris 1 M, Bu, dia dapat waris. Utangnya 999 juta, Bu. Langsung bayar nih, tuh tak bayar lunas. Gimana, Bu, Ibu menarik zakatnya? Uang langsung yang bayar utang kok. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat waris Ustaz, tapi habis semuanya. Alhamdulillah utang saya lunas. Ya alhamdulillah. Zakat enggak? Ya enggak, Bu. Jenengan enggak kena zakat. Oh, enggak ada sisa. Sisa 1 juta. 1 juta ngapain, Bu? Nah, 1 juta untuk kebutuhan aja sudah itu. Paham ya? Nah, terus. Ya, silakan.
jemaah yang di atas. Nggak ada sinyal mungkin. Yes, Bu. Satu lagi ada jadi pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada jemaah masuk ketika sholat tarawih, Ya. maka sholat itu sudah masuk ke tarawih. Rakaat berapa? Nggak tahu ya. Ya, terus Seperti itu, dia belum sholat isya, sholat isya dulu. ikutin jemaah. Ini nggak bisa ikut jamaah. Kalau dia milih sholat yang tarawih 4 rakaat, masalahnya sholat tarawih 4 rakaat nggak ada tahiyat awal, nggak boleh diikuti. Beda. Cara sholatnya beda. Tarawih 4 rakaat langsung salam kan? Tahiyat akhir langsung salam toh. Dia masuk sholat isya ngikuti 4. Nggak bisa. Cara sholatnya beda. Syarat mengikuti adalah syarat mengikuti yang lagi sholat itu kalau cara sholatnya sama. Gitu. Kalau sholatnya beda nggak boleh. Tarawih 4 rakaat kan langsung tahiyat akhir salam, nggak ada tahiyat awal. Dia tahiyat awal gimana coba? Masa dia duduk nanti dia berdiri lagi? Nggak bisa. Sholat dulu tarawih, setelah itu baru mengikuti. Maaf kok sholat tarawih dulu. Sholat dulu isya, baru yang sholat tarawih yang masih sempat dia ikuti. Nanti dia ikut sampai witir misalnya sudah, setelah itu dia tambah lagi rakaat tarawih yang kurang. Gitu. Ya terserah dia kan, minimal kan nggak ada batas minimal. Orang sholat tarawih juga orang masalah kok, Bu. Orang sholat orang masalah, dia nggak dosa dia. Oh saya isya saja Ustaz. Oh mau jualan ini. Ya monggo. Yes, alhamdulillah jadinya masih peduli sholat isya. Saya nggak bisa lagi Ustaz. Wah jualan nih habis ini selesai mereka mau beli. Nggak mungkin saya ini, ya sudah. Jangan nunda nanti habis. Mungkin habis dia jualan jam 12 malam mungkin dia kerjakan sholat tarawih tadi. Nggak masalah. Bisa dicek jemaah pasti mau tanya secara langsung. Nggak bisa. Sudah Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga tabungan, ya. Itu tadi saya sebut, ya. Tidak lihat mana yang duluan tercapai, antara perak atau emas. Perak tadi nisabnya sama dengan 6,5 juta, kalau emas itu sama dengan 70 juta. Lebih aman panggil yang standar rendah, kena. Gimana? Apa barang dagangannya? Punya toko sembako? Enggak, laba plus barang dagangan. Karena barang dagangannya itu jadi komoditi zakat. Ya. Baik, demikian. Enggak, minggu depan masih bisa, masih panjang. Minggu depan. Sebelum qadim. Baik, demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah terus membimbing kita untuk terus nambah ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.